Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maaf ya, ini bahasnya kok di atas motor bukan di depan komputer. Jadi kita ngomong soal manga, anime, light novel ya, yang versi Jepang. Jadi manga itu merupakan tradisi Jepang kan ya. Jadi dari tradisi Jepang ini kemudian merebak ke seluruh dunia. Dan ya penulis lihat ada besar sekali ya kesenjangan antara yang di mata konsumen, yaitu yang baca, yang nonton, dengan yang di industrinya ya. Kita ngomong sekarang soal konten. Nah, jadi kalau soal perilaku di belakang layarnya, ya penulis sebelumnya sudah ceritakan ya. Karena ya namanya komika, anime, mangaka itu kan hidupnya nelongso gitu ya. Animator Jepang itu tidak diapresiasi, padahal bisnisnya bisa dibilang booming habis-habisan. Jadi yang menikmati itu lebih dari atasnya, bukan dari produsennya. Jadi yang buat cerita, yang nulis animasi itu nggak dapat tunjangan yang sesuai ya, kecuali yang betul-betul populer meledak. Jadi mungkin yang semacam Dragon Ball, semacam apa mana ya, yang betul-betul populer itu, One Piece, mungkin kelihatan mewah, megah gitu ya. Ya memang yang pembuat ceritanya juga ya cukup cukup punya uang lah, tapi nggak bisa dibilang apresiasinya sudah mencukupi. Jadi yang namanya kreator di Jepang itu apresiasinya kecil sekali. Rasanya ini beda dengan kalau di Korea Selatan, manhwa ya, atau di Cina light novel. Kalau di Korea kan ada webtoon ya, dimana sudah nggak bisa dibilang manga lagi, tapi udah mirip anime, semi anime ya. Anime yang ada gerakannya. Itu kalau di Korea ya terbuka ya, semua orang bisa, dan ya nanti akan bisa mendapatkan pemasukan juga kalau beruntung bisa diadaptasi ke movie, ke film ya. Jadi apresiasinya cukup tinggi. Kalau di Cina biasanya ya dari novelnya ya, light novelnya. Karena rupanya di Cina itu orang banyak nonton lewat HP. Bahkan drama serinya pun formatnya dibentuk tegak ya. Film drama-drama Cina dibuat tegak formatnya. Jadi light novel di Cina itu berkembang ya karena memang ada apresiasi langsung ya. Interaksinya juga langsung antara pembuat cerita dengan pemirsanya. Jadi kalau yang buat cerita itu nggak rilis sambungannya, langsung dihujat sama sama pembacanya. Tapi selain itu juga kalau memang ceritanya disukai ya apresiasi mereka tinggi. Jadi yang buat light novel, yang buat cerita di Cina itu dapat apresiasi mirip live streaming gitu ya.
balik lagi lah ya, apresiasi yang rendah ini membuat ya orang-orang yang ingin berkreasi jadi males masuk bidang tersebut. Jadi seringnya orang membuat manga, membuat anime itu adalah orang yang nggak punya jalan lain. Jadinya ya kalau sudah seperti itu ya kualitas turun sesuatu hal yang normal lah ya. Hanya orang yang betul-betul berdedikasi ya, yang kalau kemudian ceritanya meledak baru bisa dapat hasil. Ya bahkan sekarang ini Jepang katanya kesulitan animator untuk gambar anime itu. Jadi malah kerjanya dikontrakkan ke Korea. Padahal bisa dibilang Korea itu merupakan saingan Jepang. Memang sebagai negara asalnya manga dan anime, Jepang itu masih tinggi ya levelnya di mata pemirsa pembaca. Tapi ya minimnya karya-karya baru tentu akan ya membuat makin lama makin turun ya anime Jepang ini. Dari sisi konten juga gimana ya, namanya orang kena tekanan pekerjaan yang sangat tinggi ya, nggak bisa diharapkan ya bikin konten yang bebas lugas gitu. Jadi jangan heran kalau konten-konten anime atau manga Jepang itu depresi, karena memang ya tuntutan pekerjaan yang mau nggak mau harus depresi gitu ya. Selain itu juga kultur Jepang sendiri ya menurut penulis gelap ya. Jadi kalau kita lihat manga-mangganya yang kategori bukan anak-anak, itu ceritanya sering gelapnya nggak karu-karuan. Ini belum ngomong yang model Yuri, Boys Love ya, ya istilah G ya, yang entah mengapa katanya populer di kalangan wanita, entah bener atau enggak. Kalau di Jepang model-model yang seperti itu rasanya lebih karena tuntutan emosionalnya ya, depresi yang luar biasa di kalangan muda, pekerja atau lainnya juga. Jadi yang namanya penindasan itu rasanya menyebar di mana-mana. Generasi muda Jepang juga ya banyak yang ya nggak bisa kerja karena yang tua-tua memang sangat memegang kuasa. Kalau di sana namanya pengaruh itu efeknya sangat besar. Jadi belum tentu yang prestasinya bagus itu bisa naik. Jadi kalau kerja penilaiannya sudah bukan dari kemampuan ya gimana lah ya, ya pasti bakal turun lah. Kemudian juga berkurangnya apresiasi ya nggak heran kemudian makin lama anime dan manga Jepang makin turun. Dari sisi konten ya makin makin nggak karu-karuan. Kalau dari sisi moral ya, penulis itu menilai yang Jepang itu parah. Bisa dibilang bukan novel yang mendidik, bukan manga atau anime yang mendidik. Tentu ya kalau di Amerika itu beda lagi ya. Kalau di Amerika banyak unsur politiknya yang pengen menyebar paham ini. Kalau di Jepang lebih karena ya kondisi Jepang sendiri yang nggak sehat, lingkungan kerja yang istilahnya toksik ya, nggak sehat. Jadi kalau kita lihat yang di Jepang itu yang namanya bully, yang namanya penindasan itu banyak. Dunia entertainment apalagi.
Jadi banyak kasus yang ngomong, oh dunia entertainment sudah nggak sehat di Jepang. Tapi ya kondisinya seperti itu. Kalau kita dengar omongan-omongan mereka yang bukan orang Jepang, terlibat industri Jepang, itu pasti ngomong, ya memang TV Jepang itu sangat buruk ya perlakuannya terhadap artis, terhadap kreator. Ya bisa kita lihat juga ada video shot tentang artis Korea yang males masuk TV Jepang karena ya perlakuannya yang sangat buruk. Bercandanya bercanda lama gitu ya, bercanda yang menyakitkan, nggak lucu istilahnya, cuma dilucu-lucukan padahal itu penindasan ya. Bahkan sampai ada pemukulan juga ya, kasusnya parah lah. Belum pelecehan seksual juga ya, sangat buruk lah industri Jepang itu. Kalau soal religi ya entah ya, orang Jepang itu anutannya apa yang secara keseluruhan, tapi religiusnya ya kadang kacau balau gitu ya. Ya karena memang situasi kerja yang tidak sehat membuat religi mereka juga seringnya tidak sehat. Cuma kalau soal religi ini yang paling bebas, paling sembarangan itu ya Cina ya, karena memang bisa dibilang Cina itu kan negara sekuler. Jadi karena agama lah istilahnya, soal agama itu seenake. Tapi anehnya, walau soal agama seenake, pendidikan moral di Cina masih termasuk tinggi. Tapi ini lebih karena model pemerintahnya. Jadi di Cina yang namanya pendidikan moral itu masih sangat tinggi ya levelnya ya, karena memang mereka komunis gitu ya. Harus dicari yang bisa membuat orang banyak suka gitu. Walau mungkin dramanya wis expose paha luar biasa, tapi kalau soal pendidikan moral masih termasuk tinggi. Karena kalau nggak begitu pasti bisa kena sensor pemerintah. Sementara kalau di Jepang soal moral wis gak karu-karuan, termasuk sangat bebas. Yang Korea juga ya bisa dibilang bebas, tapi nggak se-ekstrim yang Jepang. Kalau Amerika itu kan modelnya memang pesan politik ya apa maneh itulah. Jadi ya kayaknya memang walau anime, manga atau film, termasuk juga film kartun Amerika, itu nggak layak untuk anak-anak karena ya pesan moralnya ada yang kacau juga. Pesan sponsornya itu yang juga perlu hati-hati. Kalau yang Amerika sudah penulis sebutkan sebelumnya, masa ya film anak-anak LGBT-nya ya, apaan itu. Cinta Laura, artis Indonesia, juga bisa jadi contoh bahwa sekolah di luar negeri bisa mencuci otak. Kondisi berangkat normal, tapi sudah beberapa tahun di Amerika jadi LGBT ya. Ya repot lah ya, karena memang pendidikan kalau di Amerika sampai pendidikan tingkat tingginya pun isinya pesan sponsor. Kalau di Jepang tekanan masyarakat yang luar biasa. Jadi kondisi masyarakat sana emang sangat sangat ekstrim, ketat gitu ya. Jadi penulis sendiri nggak tahu apakah di Jepang ada platform yang bisa membuat orang berkarya bebas terus dapat apresiasi. Tapi kalau yang di Cina dan Korea jelas ada. Kalau Indonesia sendiri penulis nggak tahu apakah ada platformnya. Rasanya sih ada, cuma mungkin nggak populer gitu ya. Kalau di Indonesia lebih banyak terjemahan sih.
terjemahan terutama dari Jepang, karena dianggap Jepang itu pusatnya. Padahal kalau menurut penulis, iya, kalau ingin menikmati karya yang menyegarkan kalau sekarang itu sumbernya ya dari Cina lah. Kalau ingin model yang bertele-tele ya sekarang ini yang nomor satu ya Korea. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.